Halo teman-teman, di video kali ini Mas Anu mau ngajakin teman-teman untuk ngeliat 6 rumah ibadah dari 6 agama yang ada di Kota Pekanbaru teman-teman. Dan sekarang kita udah deket sama lokasi yang pertama. Oke, yuk kita menuju ke tempatnya. Nah, ini rumah ibadat pertama yang mau kita bahas, Pura. Namanya Pura Agung Jagatnata. Kalau nggak salah ini satu-satunya pura yang ada di Kota Pekanbaru teman-teman. Tapi tolong berbagi kalau Mas Anu salah ya. Jadi katanya pembangunannya ini dimulai tahun 1992 dan peletakan batu pertamanya oleh Gubernur Riau pada saat itu Pak Suripto. Terus pembangunannya sendiri memakan waktu sekitar 9 tahun dan baru beres pada tanggal 6 Agustus 2001. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Riau pada saat itu, Haji Saleh Jasid SH. Lokasinya ada di Jalan Rawa Mulia nomor 3 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dan ini deket banget dari Bandara Sultan Syarif Qasim II, Kota Pekanbaru. Mas Anu juga cari tahu kalau sembayangnya gimana ya gitu. Dan ternyata dari yang Mas Anu baca, untuk pelaksanaan sembayangnya itu ada namanya Trisandie atau sembayang 3 kali sehari. Biasanya jam 6 pagi, terus jam 12 tengah hari gitu. Terus sama satu lagi jam 6 sore atau senja. Itu sih informasi yang Mas Anu dapetin teman-teman. Nah, sambil perjalanan menuju tempat yang kedua teman-teman, kita omongin dulu. Jadi menurut data penduduk Kota Pekanbaru itu berjumlah sekitar 1,1 sekian juta. Jadi hampir 1,2 gitu, hampir ya. Dan 84,62%-nya penduduk Kota Pekanbaru menganut agama Islam. Kemudian 9,94%-nya menganut agama Kristen Protestan. Kemudian yang ketiga terbanyak itu 3,92% menganut agama Buddha. Dan 1,49%-nya menganut agama Kristen Katolik. Terus 0,02-nya menganut agama Hindu yang barusan kita datengin itu Pura. Kemudian 0,01%-nya menganut agama Konghucu teman-teman. Gitu. Dan kita akan datang ke 6 tempat ibadahnya di video ini. Gitu. Oke, sekarang kita mau ke tempat yang kedua ya teman-teman. Yuk kita meluncur. Jadi sekarang kita menuju ke tempat ibadah atau rumah ibadah yang kedua. Katanya nggak jauh dari jembatan Sungai Siak yang keempat ini teman-teman. Pokoknya ikutin aja lah. Ya. Nah, kita putar balik dulu di sini. Jadi tempatnya ada di sebelah kiri jalan nih dari sini. Tuh di depan ada pelang warna kuning kalau teman-teman bisa lihat. Coba kita lihat 1 km lagi ke dalam katanya. Nah, ini dia ke sebelah kiri Vihara Dewi Samudra Sakti. Coba kita, Mas Anu pinginnya nanya-nanya dulu sebetulnya ya. Oh, dekat Sungai Siak ya. Jadi dari sumber yang Mas Anu baca sebetulnya Mas Anu berharap bahwa datang ke sini tuh karena kelenteng gitu. Tapi ternyata tulisannya Vihara. Nah, jujur Mas Anu nggak begitu tahu perbedaannya ya. Nanti Mas Anu coba cari tahu lagi lebih dalam, atau lebih bagus mungkin ada orang yang bisa menjelaskan di komentar, atau mungkin ada orang di dalam sini yang bisa Mas Anu temuin ya. Coba Mas Anu cari tahu dulu ya teman-teman. Kelenteng Dewi Samudra Sakti Pekanbaru. Kelenteng ini didirikan pada tahun 2017, berlokasi di Meranti Pandak, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Dan kelenteng ini nih persis berhadapan langsung sama Sungai Siak. Umat Konghucu biasanya melakukan ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Namun ada pula yang melaksanakannya pada hari Minggu dan hari-hari lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Itu sih yang Mas Anu tahu.
Oke, kita lanjut ke tempat ibadah atau rumah ibadah yang ketiga. Oke, yuk. Nah, ini udah deket dari tujuan kita yang ketiga, yaitu rumah ibadah yang ada di sebelah kanan kita. Ini jalan karet dulu ya. Kalau sekarang jalan apa namanya, Mas Anu lupa. Laimena ya, apa gitu namanya, lupa juga. Jalan Dr. Lemena atau jalan karet. Ini dia teman-teman, Vihara Dharma Loka gitu. Ntar Mas Anu cari tempat buat nge-shoot. Nah, di sini kayaknya. Dan ini Vihara Dharma Loka Pekanbaru yang ada di Jalan Dr. Lemena atau terkenalnya Jalan Karet nomor 41. Jadi di tahun 1988, Yayasan Vihara Dharma Loka ini mendapatkan sebidang tanah di Jalan Karet dengan luas 16 kali 35 meter persegi. Dan dalam perealisasian pembangunan vihara di tahun 1989, ditunjuk Bapak Tang Kim Teng sebagai ketua pembangunan dan peletakan batu pertama di tanggal 18 Januari 1989. Lalu pada tahun 1993 selesailah Vihara Buddha Megah pertama di Kota Pekanbaru. Dari yang Mas Anu tahu, ibadah umat Buddha ini meliputi penghormatan di depan patung Buddha dan mendaraskan doa-doa suci. Tubuh, bahasa, dan pikiran merupakan unsur integral dalam ibadah umat Buddha. Maka meditasi yang hening, ajaran, pemberian persembahan, dan puji-pujian dilakukan. Dari Vihara Dharma Loka kita mau ke tempat berikutnya. Berarti rumah ibadah yang keberapa? Ke 1, 2, 3, 4 berarti ya. Kan tadi yang pertama Pura, Kelenteng, barusan Vihara. Nah sekarang ke tempat yang selanjutnya. Yuk. Nggak jauh dari Vihara Dharma Loka tadi teman-teman, deket lah, kurang lebih paling 5 menitan ada gereja Katolik Santa Maria. Nah ini dia gereja Katolik Santa Maria A-Fatima. Dan berikutnya gereja Katolik Santa Maria A-Fatima. Ini gereja Katolik pertama di Kota Pekanbaru yang mulai dibangun pada tahun 1963. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani. Nah, lokasi gereja ini berdekatan dengan pasar pusat yang ada di Jalan Haji Agus Salim. Jadi Mas Anu agak kesulitan untuk ngambil gambar gereja ini nih, karena memang suasananya padat banget gitu. Dan dari yang Mas Anu tahu, umat Katolik ini punya kekhasan pada saat sebelum dan sesudah berdoa, yaitu dengan membuat sebuah tanda yang menyerupai salib atau biasa dikenal tanda salib. Jadi gedung gereja ini biasanya digunakan untuk beribadah pada setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Nah itu tadi rumah ibadah yang keempat, gereja Santa Maria A-Fatima Kota Pekanbaru teman-teman. Dari situ kita mau ke tempat berikutnya. Sama sih, nggak terlalu jauh karena lokasinya masih bisa dibilang cukup di tengah kotanya gitu. Yuk kita meluncur. HKBP Pekanbaru, Jalan Hang Tuah nomor 36. Gereja ini diresmikan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1970. Dan penunjukan lokasi ini dilakukan oleh Gubernur Brigjen H. Kaharudin Nasution. Jadi beliau terinspirasi dari suasana kampung halaman di Bunga Bondar Sipirok. Jadi di sana bangunan masjid berdampingan dengan gereja. Maka dari itu si lahan ini dialihfungsikan menjadi gereja HKBP supaya bisa berseberangan dengan masjid. Begitu. Ini dulunya ceritanya makam pahlawan. Jadi Pak Gubernur, Pak Kairudin Nasution dibikinlah berhadapan-hadapan gereja dan Masjid An-Nur. Dan kebetulan di hari ini nih sedang ada Malua Sidi atau naik Sidi yang merupakan suatu pemberkatan terhadap umat gereja yang sudah dianggap dewasa dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak menurut ajaran Kristiani. Gitu teman-teman. Nah, kita udah dari gereja HKBP pertama di Kota Pekanbaru dan ini tempatnya lumayan luas teman-teman. Jadi Mas Anu keliling-keliling dulu ya.
sambil ngeliatin ke teman-teman kompleknya gitu. Dan di gereja HKBP ini juga ada sopo godang. Jadi biasanya dipakai untuk pernikahan, ya gedung untuk pernikahan gitulah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat yang terakhir, rumah ibadah terakhir yang mau kita datengin nih teman-teman. Dan tempatnya, jadi ini jalan Senapelan namanya, salah satu jalan yang cikal bakalnya Kota Pekanbaru lah gitu teman-teman. Jadi dulu pusat kotanya Pekanbaru itu ada di sini nih, sebelah kanan tepatnya. Dan ini masjid yang bersejarah. Coba kita lihat dulu, bisa berhenti di sini kayaknya ya. Masjid Raya Pekanbaru atau Masjid Senapelan. Jadi ini merupakan salah satu masjid tertua di Riau. Jadi bukan hanya di Pekanbaru. Masjid ini dibangun pada tahun 1762. Hanya bentuk masjid sudah berubah sejak tahun 2009. Jadi masjid ini masuk proyek revitalisasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Dan revitalisasi ini menghancurkan bangunan aslinya. Akibat proyek tersebut, yang tersisa hanya 26 tiang bekas bangunan lama yang ada di sisi timur, selatan, barat, dan utara. Tiang-tiang sisa bangunan lama memang masih dipertahankan, tapi bentuk asli masjid sudah diratakan dengan tanah. Kini, bangunan masjid itu begitu megah, sama seperti bangunan masjid modern masa kini. Dulunya bangunan masjid bergaya arsitektur Melayu kuno. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi rumah ibadah terakhir, yaitu Masjid Raya Kota Pekanbaru. Dan Mas Ano berharap videonya bermanfaat ataupun menghibur buat teman-teman semua yang nonton. Terima kasih, dan Mas Ano mendoakan supaya teman-teman yang nonton pada sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu berlimpah-limpah, amin gitu ya teman-teman. Dan untuk video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalau yang seneng boleh bantu subscribe, jadi keberlangsungan channel ini juga ya pokoknya bantu subscribe lah teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video yang lainnya juga ya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.